Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi belajar bersama Kak Aulia. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas sistem koordinat mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Kemudian, kita juga telah membahas posisi garis yang sejajar terhadap sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y atau sebaliknya. Dan sekarang, kita akan melanjutkan materi posisi garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kak Aulia harap pada video pembelajaran sebelumnya, kalian telah menguasai materinya. Karena materi yang akan kita bahas pada video ini masih ada kaitannya dengan materi kemarin loh. Sekarang, sudah siap belajar kan? Yuk, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai belajar. Oke, pertama-tama kita perhatikan terlebih dahulu nih mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran pada video ini. Yuk, langsung saja kita akan mulai mempelajarinya. Untuk memahami materi yang akan Kak Aulia bahas pada video kali ini, yuk simak ilustrasi berikut ini. Suatu hari, Rani ingin belanja sayuran ke pasar. Namun, Rani diperintahkan ibunya untuk melewati jalan alternatif saja, agar cepat sampai dan lebih hemat waktu. Sebelum kita bahas ilustrasi tersebut, yuk perhatikan jalan-jalan berikut ini. Jalan-jalan ini dapat disebut sebagai jalan yang berpotongan. Sama seperti video kemarin, jalan ini juga dapat dimisalkan dengan garis. Nih, Kak Aulia beri garisnya. Dapat dilihat, garis ini memiliki satu titik potong. Ingat ya, kemarin kita telah bahas garis atau jalan yang tegak lurus, yang sudutnya menyerupai sudut siku-siku ya. Dan kalau pasangan garis atau jalan yang berpotongan ini, sudut perpotongannya tidak menyerupai sudut siku-siku, tetapi menyerupai sudut lancip dan menyerupai sudut tumpul. Seperti itu. Maka dari itu disebut garis atau jalan yang berpotongan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai posisi garis yang berpotongan ini, yuk kita bahas ilustrasi di awal tadi pada denah yang telah Kak Aulia sediakan ini. Pada denah ini dapat kita gunakan untuk menentukan garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y juga loh. Adik-adik semua pasti sudah paham dan ingat dong untuk arah sumbu X dan sumbu Y-nya pada denah ini. Oke, masih sama dengan pembahasan posisi garis pada video sebelumnya. Pertama-tama kita tentukan dahulu titik koordinatnya. Dapat kita lihat, di sini posisi rumah Rani terletak 2 meter ke arah barat dan 4 meter ke arah utara. Karena 2 meternya ke arah barat, berarti nilai X-nya menjadi berapa ya? Ada yang tahu? Oke, tepat sekali. Nilai X-nya menjadi negatif 2. Berarti titik koordinat rumah Rani kita dapatkan yaitu negatif 2,4. Next, kita lihat posisi pasarnya. Pasar ini terletak pada 10 meter ke arah timur dan 5 meter ke arah selatan. Kira-kira ada yang berubah menjadi negatif tidak ya? Oke, ada yang menjawab benar. Nilai Y-nya yang berubah menjadi negatif 5. Karena arahnya ke selatan ya. Sekarang, ada yang tahu tidak ya, berapakah titik koordinat pasar tersebut? Ya, betul sekali, 10,-5. Sudah dapat nih titik koordinatnya dari rumah Rani dan pasar. Sekarang kita kembali ke permasalahannya ya.
bahwa untuk pergi ke pasar, Rani diperintahkan ibunya untuk melewati jalan alternatif. Nih, Kak Aulia beri garis warna biru. Kita misalkan atau anggaplah garis biru ini adalah jalan alternatif dari rumah Rani menuju pasar, atau bisa juga dari pasar menuju rumah Rani. Jika dikaitkan dengan pembahasan posisi garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y pada video kali ini, garis biru ini atau yang kita anggap sebagai jalan alternatif ini dapat kita buat menjadi sebuah pertanyaan loh, yaitu jika dibuat garis yang melalui rumah Rani dan pasar, bagaimanakah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, sekarang kita lihat dari garis biru ini, bagaimanakah posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, kita perhatikan dulu garisnya terhadap sumbu X. Sumbu X kan yang kita anggap arahnya timur dan barat nih. Dan ternyata garis biru ini memotong sumbu X. Nih, Kak Aulia beri tanda. Selanjutnya, terhadap sumbu Y. Sumbu Y kan yang kita anggap arahnya ke utara dan ke selatan nih. Dan ternyata sama, garisnya memotong sumbu Y juga. Nih, Kak Aulia beri tanda lagi. Kemudian, kita cek lagi, memotongnya itu menyerupai sudut siku-siku atau tidak ya? Oh, ternyata tidak ya, karena sudut perpotongannya pun terlihat jelas, tidak menyerupai sudut siku-siku. Berarti posisi garisnya berpotongan saja ya, tidak tegak lurus. Ya sudah, kita tulis deh. Jadi, garis yang kita anggap sebagai jalan alternatif ini atau garis yang melalui rumah Rani dan pasar adalah berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Mudah kan? Oke deh, Kak Aulia harap adik-adik semua dapat memahami materi ini dengan mudah. Nah, coba sekarang giliran kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada di denah berikut ini. Pahami dan selesaikan dengan baik-baik ya. Pasti kalian bisa kok. Yuk, semangat! Masih sama seperti video sebelumnya, sekarang kalian pause dulu videonya dan kerjakan dua permasalahan ini dengan teliti. Jika sudah selesai, cocokkanlah hasil jawaban kalian dengan jawabannya Kak Aulia. Wah, hebat! Kalian sudah menjawabnya. Nih, sekarang cocokkanlah hasil jawaban kalian dengan jawaban Kak Aulia. Yang jawabannya belum cocok bisa mencoba lagi ya. Pahami materinya dengan baik-baik. Pasti kalian bisa kok. Oke adik-adik, selamat belajar ya. Kak Aulia harap kalian bisa menyelesaikan soal-soal dengan benar semua. Terima kasih telah menonton video dan belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.